Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga semua diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan orang-orang yang beruntung di dunia dan bahagia di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kami akan membawakan kisah biografi dari Kiai Haji Maimun Zubair atau yang akrab dipanggil Mbah Mun, selaku pendiri Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang. Kiai Haji Maimun Zubair atau yang biasa disapa akrab dengan Mbah Mun adalah putra pertama dari pasangan Kiai Zubair Dahlan dan Nyai Mahmudah. Beliau dilahirkan di Karangmangu, Sarang, hari Kamis Legi, bulan Sa'ban, tahun 1347 Hijriah atau 1348 Hijriah, bertepatan dengan 28 Oktober 1928. Dari jalur silsilah kakek nasab Mbah Mun sampai kepada Sunan Giri. Berikut ini adalah jalur silsilah nasab Mbah Mun, Kiai Haji Zubair bin Mbah Dahlan bin Mbah Carik Warijo bin Mbah Munandar bin Putih Podang, Desa Laju, Singgahan Tuban, bin Imam Komarudin dari Mlongsong Bau Reno Bojonegoro, bin Muhammad atau Macan Putih Gresik, bin Ali bin Husain, Desa Mentaras Dukun Gresik, bin Abdullah, Desa Karangjarak Gresik, bin Pangeran Pakabunan bin Penembahan Kulon bin Sunan Giri. Sedangkan dari jalur silsilah nenek, yaitu Nyai Hasanah binti Kiai Su'aib bin Mbah Ghazali bin Mbah Maulana atau Mbah Lanah, seorang bangsawan Madura yang bergabung dengan pasukan Pangeran Diponegoro. Ayahanda Mbah Mun, Kiai Zubair, adalah murid pilihan dari Syekh Said Al-Zamani serta Syekh Hasan Al-Yamani Al-Maki. Kedua guru tersebut adalah sosok ulama yang tersohor di Yaman. Dari ayahnya, beliau meneladani ketegasan dan keteguhan, sementara dari kakeknya beliau meneladani rasa kasih sayang dan kedermawanan. Kasih sayang terkadang merontokkan ketegasan, rendah hati seringkali berseberangan dengan ketegasan. Namun dalam pribadi Mbah Mun, semua itu tersinergi secara seimbang. Kerasnya kehidupan pesisir tidak membuat sikapnya ikut mengeras. Beliau adalah gambaran sempurna dari pribadi yang santun dan matang. Semua itu bukanlah kebetulan, sebab sejak dini beliau yang hidup dalam tradisi pesantren diasuh langsung oleh ayah dan kakeknya sendiri. Mbah Mun dianugerahi 10 putra dari 3 kali pernikahannya. Almarhum menikah 3 kali karena istri pertama dan keduanya meninggal dunia. Istri pertama bernama Ibu Nyai Hajah Fahima Baidowi yang merupakan putri dari Kiai Haji Baidowi Lasem Rembang. Dari pernikahannya, keduanya dikaruniai 2 putra dan 1 putri, masing-masing yaitu Kiai Haji Abdullah Ubab dan Kiai Haji Muhammad Najih. Sedangkan yang putri Ibu Nyai Hajah Sobihah atau Neng Sobihah yang menikah dengan Kiai Haji Mustafa Akil Sirot dari Cirebon, selaku adik kandung dari Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot. Dari istri kedua, yakni Ibu Nyai Hajah Mastiah, Mbah Mun dikaruniai 6 putra dan 1 putri. Di antaranya Kiai Haji Majid Kamil atau Gus Kamil, Kiai Haji Abdul Ghafur, Gus Ghafur, Kiai Haji Abdul Rauf, Gus Rauf, Kiai Haji Muhammad Wafi, Nyai Hajah Rodiyah, Kiai Haji Tat Yasin, Kiai Haji Muhammad Idror atau Gus Idror. Setelah istri pertama dan kedua wafat lebih dulu, Mbah Mun kembali menikah dengan istri ketiganya, yaitu Ibu Nyai Hajah Heni Maryam Putri
dari salah satu ulama dari Kabupaten Kudus. Dari pernikahan ini, beliau tidak dikaruniai keturunan. Dalam riwayat pendidikannya, sejak kecil Mbah Mun sudah dibimbing langsung oleh orang tuanya dengan ilmu agama yang kuat, mulai dari menghafal dan memahami ilmu sharaf, nahwu, fikih, mantek, balaghah, dan berbagai macam ilmu syara' yang lain. Pada usia yang masih muda, beliau sudah hafal beberapa kitab di luar kepala, di antaranya Al-Jurmiyah, Imriti, Alfiyah Ibnu Malik, Matan Jauharatut Tauhid, Sulamul Munawwarok, serta Rohabiyah fil Faraid. Selain itu, beliau juga mampu menghafal kitab fikih madhab Asy-Syafi'i seperti Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, dan lain sebagainya. Pada tahun 1945, beliau memulai pendidikannya ke Pondok Lirboyo Kediri di bawah bimbingan Kiai Haji Abdul Karim atau yang biasa dipanggil dengan Mbah Manaf. Selain kepada Mbah Manaf, beliau juga menimba ilmu agama dari Kiai Haji Mahrus Ali, juga Kiai Haji Marzuki Dahlan. Setelah itu selesai, kemudian beliau kembali ke kampungnya mengamalkan ilmu yang sudah beliau dapat. Kemudian pada tahun 1954, beliau berangkat ke Mekah bersama kakeknya sendiri, yaitu Kiai Haji Ahmad bin Su'aib, untuk belajar dengan ulama di Mekah. Di antaranya adalah Sayyid Alawi Al-Maliki, Syekh Al-Imam Hasan Al-Masyad, Sayyid Amin Al-Qutbi, Syekh Yasin Isa Al-Fadani, Syekh Abdul Qadir Al-Mandali. Di sana ia belajar selama 2 tahun. Pada tahun 1952, Mbah Mun kembali ke tanah air. Setiba di tanah air, Mbah Mun kemudian melanjutkan belajar ke beberapa ulama di tanah Jawa. Guru-guru beliau adalah Kiai Babawi, Kiai Maksum Lasem, Kiai Bisri Mustafa Rembang, Kiai Wahab Hasbuwah, Kiai Musleh Meranggen Demak, Kiai Abdul Abbas Buntet Cirebon, Syekh Abdul Fadil Sinori Tuban, dan beberapa kiai yang lain. Setelah dirasa cukup untuk menimba ilmu, akhirnya Mbah Mun kembali ke sarang dan mengabdi kepada masyarakat di sana. Pada tahun 1965, Mbah Mun mendirikan pesantren Al-Anwar. Pesantren inilah kemudian menjadi rujukan para orang tua untuk memondokkan anaknya untuk belajar kitab kuning dan turath, sehingga akhirnya masyarakat sarang mengenal Kiai Haji Maimun Zubair sebagai sosok ulama yang karismatik. Untuk kiprah dan perjuangan Mbah Mun tentu tidak diragukan, baik dalam pengembangan keilmuan, kiprah politik, dan kebangsaan. Di Nahdlatul Ulama, beliau sering menjadi sesepuh dan rujukan. Selain itu, beberapa kiprah lain adalah menjadi mudir am Madrasah Al-Ghazaliyah dari awal berdirinya hingga beliau wafat, nadir Masjid Jami' Sarang yang berada di sebelah barat desa Sarang, Rembang, dan ketua Badan Pertolongan dan Sosial Sarang mulai tahun 1967 sampai 1975 Masehi. Mbah Mun juga pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Rembang tahun 71 sampai 78, anggota MPR RI utusan Jawa Tengah 1987 sampai 1999, ketua Suriah NU Provinsi Jawa Tengah 1985 sampai 1990. Ketua MPP P3 1995 sampai 1999 dan Ketua Majelis Suriah P3 tahun 2004 sampai 2019. Kiai Haji Maimun Zubair pernah melebarkan sayap ke dunia internasional dengan menjadi utusan Indonesia dalam Majelis Ijtima Ulama Nusantara kedua di Malaysia. Pada tahun 2000, beliau juga menjadi anggota ICIS, International Conference of Islamic Scholars, dari Indonesia yang diutus ke Uzbekistan pada tahun 2010.
Beliau juga mengarang kitab, diantaranya yaitu Nususul Akhyar, adalah kitab karangan Mbah Mun yang menjelaskan tentang penetapan awal puasa, Idul Fitri, dan pembahasan terkait tempat sa'i. Tarajim Masayih Al-Ma'ahid Ad-Diniyah Bisarang Al-Qudama merupakan kitab yang ditulis oleh Mbah Mun yang berisi biografi lengkap ulama-ulama sarang. Kitab Al-Ulama Al-Mujaddidun, kitab inilah yang sering dikaji oleh Gus Bahak selaku murid beliau. Dan kitab Maslaku Tanasuk, kitab ini menjelaskan tentang sanad thariqah Mbah Mun kepada Sayyid Muhammad Al-Maliki dan berisi pembahasan lainnya. Kitab Kifayatul Ashab, kitab Tariqat Badi Amali, kitab Taqrirat Mangdumah Jauharut Tauhid. Selanjutnya kisah teladan dan karomah beliau sangatlah banyak. Yang pertama yaitu kisah teladan pertemuan Kiai Haji Maimun Zubair dengan Habib Mungdhir selaku pimpinan dari Majelis Rasulullah. Pada suatu hari, almarhum Habib Mungdhir bin Fuad Al-Musawwa datang ke dalam Kiai Haji Maimun Zubair sarang Rembang. Kedatangan Habib Mungdhir ini dalam rangka mengundang Mbah Mun untuk hadir dalam acara Majelis Rasulullah. Majelis Rasulullah rutin mempunyai acara besar setiap tahun dalam rangka Maulid Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika Habib Mungdhir menyampaikan undangan, Mbah Mun langsung memegang dan mencium undangan tersebut. Hadhihi min Rasulillah, hadhihi min Rasulillah. Ini dari Rasulullah, ini dari Rasulullah, kata Mbah Mun dengan penuh takdim. Setelah dirasa cukup dalam pembicaraan, Habib Mungdhir minta undur diri. Kemudian Habib Mungdhir pamit dengan Mbah Mun dengan sembari kembali berharap Mbah Mun bisa hadir dalam acara tersebut. Akhlak Habib Mungdhir luar biasa. Ketika keluar dari rumah Mbah Mun, Habib Mungdhir berjalan mundur dengan pelan, tak mau membelakangi Mbah Mun, sebagai wujud ekspresi adab terhadap orang alim. Itulah Habib Mungdhir, sosok keturunan Rasulullah yang menjadi teladan bagi umat manusia. Kini Habib Mungdhir telah tiada, tapi jejak hidupnya menjadi warisan bagi generasi saat ini untuk menjadi pribadi yang luhur dalam kehidupan sehari-hari. Mbah Maimun Zubair dikenal sebagai sosok ulama yang sangat mencintai dan menghormati para habaib. Setiap bertemu habaib, Mbah Mun selalu mendahului cium tangan. Kiai Haji Maimun Zubair merupakan sosok yang menjadi teladan bagi umat, tak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Semua perilaku yang sesuai dengan perkataannya menjadi panutan umat. Ulama yang pada saat ini belum ada gantinya. Semoga nanti akan ada ulama yang seperti Mbah Mun baru. Amin amin ya robbal alamin. Sangat susah dan langka kita temukan ulama karismatik seperti Mbah Maimun. Ibaratnya mencari sosok Mbah Mun itu ibarat mencari jarum dalam tumpukan jerami. Itulah ungkapan Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau Gusmus saat memberikan tausiah pada acara 40 hari memperingati wafatnya Kiai Haji Maimun Zubair. Yang kedua yaitu Mbah Mun selalu memuliakan tamu dari semua kalangan. Gusmus menambahkan Mbah Mun sangat memuliakan semua tamu dari semua kalangan, baik dari kalangan rakyat jelata hingga pejabat, sehingga pantas saja bila semua rakyat Indonesia bersedih memperlakukan siapa saja dengan mulia. Ini yang harus kita teladani dan kita tiru dari Mbah Mun. Beliau menerima tamu dari semua kalangan yang baik dan yang tidak baik, yang santri dan tidak santri, semua disambut dengan baik, tanpa membeda-bedakannya, kata Gusmus. Kisah karomah Gusmus sangatlah banyak, di antaranya yaitu mobil Mbah Mun berjalan tanpa bahan bakar. Dahulu, Mbah Mun sering pergi ke Pasuruan dengan menaiki sebuah mobil. Mobil tersebut mudah sekali rusak. Maka saat melakukan perjalanan jauh di pertengahan jalan,
harus selalu berhenti untuk melakukan servis mobil. Saat beliau dalam perjalanan pulang dari Pasuruan, sopir beliau berhenti di sebuah bengkel untuk memeriksa mesinnya. Ketika tukang bengkel tersebut memeriksa mobil tersebut, ia kaget dan menanyakan pemilik dari mobil tersebut. Dan sopir pun memberitahu jika itu adalah mobil milik Mbah Mun. Tukang bengkel pun menjelaskan jika saluran selang bensin mobil tersebut tidak tersambung. Namun kenapa bisa berjalan? Tukang bengkel pun terheran-heran dengan keanehan tersebut. Kejadian itu tidak terlepas dari karomah yang didapatkan oleh Mbah Mun. Kisah karomah selanjutnya, Mbah Mun bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Dahulu ketika Mbah Mun menyantri di Pondok Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, pernah ditemui oleh Nabi Khidir alaihissalam. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, Mbah Mun merasakan seperti ada seseorang yang memanggil, dan ternyata suara tersebut datang dari makam dekat pondok. Dan ternyata di makam tersebut ada Nabi Khidir yang berpakaian seperti petani dan memakai caping. Nabi Khidir alaihissalam berkata kepada Mbah Mun, "Kamu cinta kepada saya juga cinta kepada kamu. Dijamin Gusti Allah nantinya." Kemudian Nabi Khidir mendoakan Mbah Mun lama sekali. Selama berdoa dan diamini oleh Mbah Mun, Nabi Khidir kemudian menghilang dan Mbah Mun kembali ke pondok lagi. Karomah selanjutnya yaitu Mbah Mun menyembuhkan penyakit dengan air putih. Menurut Kiai Fadlan, saat mengantarkan Mbah Mun dan istrinya ziarah ke makam Imam Sadli, mereka mampir ke sebuah musola untuk melaksanakan sholat jamak takdim. Seusai sholat, mereka mampir ke sebuah warung makan di sebelah musola. Saat menunggu diantarkannya makanan, tiba-tiba datang ibu pemilik warung dengan membawa sebotol air minum serta minta Mbah Mun untuk mendoakan air tersebut serta suaminya yang sedang sakit. Setelah air tersebut didoakan, Mbah Mun bertanya, "Di mana suamimu?" Kemudian ibu pemilik warung itu mengantarkan Mbah Mun ke tempat suaminya yang berada. Setelah sampai, Mbah Mun mendoakan dan mengoleskannya dengan air putih. Tak lama setelah itu, suami dari ibu pemilik warung berangsur-angsur pulih. Setelah selesai makan, Kiai Fadlan, Mbah Mun dan istrinya pun pamit untuk pulang, dan ibu si pemilik warung pun menolak untuk dibayar. Ibu pemilik warung berterima kasih karena didoakan oleh Mbah Mun. Namun Mbah Mun tetap membayar semua makanannya. Mbah Mun benar-benar ikhlas menolong orang Mesir yang tidak dikenalnya tersebut. Untuk kisah Mbah Mun dengan Kiai Fadlan ini nanti akan diceritakan tersendiri karena ceritanya cukup banyak dan panjang. Selanjutnya, Mbah Mun telah mengetahui tanggal wafatnya. Kisah Pak Sodikun, jamaah haji asal Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Ia diminta oleh kakaknya untuk sowan meminta berkah di hotel di mana Mbah Mun menginap. Atas saran kakaknya tersebut, Pak Sodikun berencana sowan ke Mbah Mun setelah sholat Jumat. Setelah berhasil menemui Mbah Mun, Pak Sodikun pun menanyakan kepada Mbah Mun sampai kapan akan tinggal di Makkah. Mbah Mun pun dengan tegas menjawab, sampai tanggal 5. Pak Sodikun pun merasa janggal dengan jawaban dari Mbah Mun. Pasalnya, bagaimana mungkin beliau tinggal di Makkah sampai tanggal 5? Sedangkan ritual ibadah haji, jika dihitung dari kalender Hijriah maupun Masehi, akan berakhir di sekitar tanggal belasan. Pak Sodikun pun berhusnudzon jika yang dimaksud tanggal 5 Mbah Mun adalah tanggal terakhir beliau berada di hotel tempat Mbah Mun menginap. Menjelang subuh, hujan mengguyur kota Makkah. Pak Sodikun yang berangkat ke Masjidil Haram pun basah kuyuh. Pak Sodikun merasa cuaca kali ini sangatlah aneh karena terjadi pada musim panas, dan beberapa saat kemudian terdengarlah kabar wafatnya Mbah Mun pada tanggal 5 Dzulhijjah 1440 Hijriah atau 6 Agustus 2019. Mbah Mun bukan hanya meninggalkan hotel,
namun juga Makkah bahkan dunia dengan segala hiruk pikuknya. Kiai Haji Maimun Zubair wafat di Mekah, Arab Saudi pada hari Selasa 6 Agustus 2019 pagi. Dalam rangka merayakan ibadah haji, beliau tutup usia pada umur 90 tahun. Dan baru-baru ini ada kabar luar biasa tentang Mbah Maimun datang dari Makkah, yang membuat orang semakin yakin jika beliau bukanlah orang biasa. Komplek makam Ma'la tempat Mbah Maimun dimakamkan dibongkar dan dipindahkan karena komplek makam tersebut sudah penuh sesak. Namun yang paling mengejutkan para penggali kubur adalah jenazah Mbah Mun masih utuh meski sudah dimakamkan 4 tahun lalu, sehingga jenazah beliau tidak jadi dipindahkan dan tetap dimakamkan di Ma'la. Setiap 4 tahun sekali memang di kuburan Ma'la itu harus dibongkar dan jenazahnya akan dipindahkan. Tetapi alhamdulillah beberapa hari yang lalu makam Kiai Haji Maimun Zubair dibongkar dan jenazah beliau masih utuh dan tetap dimakamkan di Ma'la. Banyak juga ulama-ulama Indonesia yang dimakamkan di Ma'la dan jenazahnya masih utuh, termasuk Kiai Haji Maimun Zubair. Dalam Islam, hanya orang-orang terpilih dan memiliki keistimewaan yang jasadnya utuh meskipun setelah bertahun-tahun dikuburkan. Di antaranya adalah para waliullah. Semasa hidupnya, Mbah Mun dikenal alim dan rendah hati. Beliau adalah ulama terkemuka yang sering disebut-sebut dan memiliki banyak pengikut. Di antara murid-muridnya yang juga dikenal soleh dan menjadi pendakwah yang luar biasa hingga saat ini adalah Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Karomah Mbah Mun bahkan tidak hanya terlihat saat beliau masih hidup, bahkan setelah kematiannya sekalipun Mbah Mun menunjukkan keistimewaannya. Kiai Haji Maimun Zubair masih dimakamkan di makam Ma'la di kota Makkah. Letak makamnya ada di kelompok 70 nomor 151 baris keempat. Tidak ada tanda khusus pada makam beliau. Semuanya sama seperti makam lainnya, diberi tanda berupa lempengan batu nisan berwarna putih. Namun setelah wafatnya beliau, ia mampu menembus tembok Arab Saudi dengan tahlil terbuka di makbarah yang dihadiri puluhan ribu umat yang berasal dari berbagai belahan dunia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.